Sepanjang hari ini saya sudah mengajar tentang pelajaran yang tentu berkaitan dengan tema yang dicanangkan oleh gembala saudara, yaitu I'm Love. Di kebaktian pagi tadi saya membukanya dengan pelajaran yang saya beri judul Kasih Itu Ternyata Akar. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube-nya betapa pentingnya kita memahami kebenaran itu. Di kebaktian kedua tadi saya mengajar tentang cinta matinya Tuhan sama kita. Di kebaktian ketiga tadi saya mengajar, saya melepaskan pengajaran tentang kasih dan perasaan. Nah, saya akan akhiri seri pelajaran ini dan saya akan tutup dengan sebuah pelajaran yang saya beri judul Cinta Buta. Tadi cinta mati, sekarang cinta buta. Nah, apa yang saya sedang coba komunikasikan kepada saudara lewat pelajaran ini? Disadari atau tidak, Tuhan itu sebenarnya sangat mengasihi anak-anaknya. Amin. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak anak-anaknya yang tidak merasa dikasihi oleh Tuhan. Itu masalah. Saya ulang. Tuhan mengasihi kita, tapi banyak kita tidak merasa dikasihi Tuhan. Pernah mengasihi seseorang dan orang tersebut tidak balik mengasihi saudara? Itu sakitnya bukan cuma di sini, sakitnya di sana, sini. Ini pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman kitab Maleakhi, pada zaman Nabi Maleakhi. Di mana satu kali Tuhan melepaskan statement bahwa aku mengasihi kamu. Tuhan ini sedang terbuka, sedang bercerita tentang apa yang dirasakannya kepada orang Israel. Tapi yang aneh, respon daripada bangsa Israel saat itu langsung berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Berarti dengan kata lain tanggapan dari bangsa Israel sedang menunjukkan bahwa mereka tidak merasa dikasihi. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada semua yang hadir bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Saudara akui, saudara rasa, saudara percaya atau tidak, itu tidak akan pernah menghentikan kasihnya kepada kita. Nah, yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas hari ini adalah ini. Kita tentu telah belajar bahwa kita memiliki dua alam. Alam sadar dan alam bawah sadar. Tentu kita pernah belajar itu. Dan yang menjadi masalahnya ternyata bukan apa yang kita pikir di alam sadar kita. Karena ternyata yang menentukan reaksi-reaksi kita itu adalah alam bawah sadar kita masalahnya. Kita sudah diajar dari sekolah minggu di alam sadar bahwa Tuhan itu sayang kita. Tapi kalau kita mau jujur di alam bawah sadar kita sukar mempercayainya. Nah, itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa banyak orang percaya tanpa sadar merasa tidak pantas dikasih oleh Tuhan. Kita merasa bahwa kayaknya apa benar Tuhan mengasihi saya? Nah, saya tidak tahu apakah kita merasa itu atau tidak. Tetapi ada hal yang penting untuk saya suarakan, yaitu ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Coba perhatikan peristiwa ini. Cuplikan dari apa yang pernah dialami oleh Yesus ketika dia berhadapan dengan seorang yang mengalami sakit kusta. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Pada satu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kusta aja bermasalah, ini penuh kusta. Jadi ini sudah akut. Dan lihat baik-baik. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Aneh. Kenapa dia tidak tanya, Tuhan, jika Tuhan bisa, tolong saya. Saudara bisa ikuti saya? Yang menjadi pertanyaan dia, yang menjadi keraguan dia, itu bukan kemampuan Yesus. Yang jadi keraguan dia adalah kemauan Yesus nolong dia. Tentu kita paham bahwa gambar diri dari orang yang kena penyakit kusta pada zaman itu sangat buruk. Kalau kita belajar bahwa ternyata ketika seseorang mengalami kusta, dia akan disingkirkan, dia diasingkan, terbuang. Dan kalau lewat jalan dia harus teriak-teriak, najis, najis. Jadi
kita bisa paham tentang perasaan, perjuangan dari orang kusta saat itu. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia sudah dengar, dia sudah mendapat informasi tentang apa yang Yesus bisa lakukan. Menyembuhkannya. Itu sebabnya waktu dia datang berhadapan dengan Yesus, yang dia tanyakan adalah bukan, Tuhan kau bisa gak sih? Tuhan kau mampu gak sih? Enggak. Yang dia tanya adalah gini, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dan coba perhatikan kalimat selanjutnya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Wow, aku mau. Jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Satu kali ketika saya membaca kisah ini, akhirnya saya jadi sadar bahwa sebenarnya saya tidak berbeda seperti si kusta. Seringkali yang menjadi permasalahan saya dan pergumulan saya adalah bukan saya nggak pernah mempertanyakan kemampuan Tuhan. Yang saya pertanyakan seringkali gini, Tuhan mau gak sih? Dilihat dari muka-muka saudara, ini muka-muka yang tahu banyak bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Dia berkuasa, apa sih yang mustahil buat dia? Apa sih? Cuma masalahnya seringkali kita seperti si kusta. Yang kita ragukan itu bukan kemampuan Tuhan. Yang kita ragukan adalah gini, Tuhan mau gak sih? Nah itu sebabnya hari-hari ini tanpa sadar, sebenarnya ada banyak orang percaya karena kelemahan-kelemahannya, karena jatuh bangunnya. Kita mungkin masih punya banyak kesalahan-kesalahan dan akhirnya waktu kita berhadapan dengan Tuhan yang sangat baik. Tanpa sadar sebenarnya di alam bawah sadar kita bilang gini, kayaknya orang sebejat saya gak bisa dikasihi Tuhan. Nah masalahnya adalah, coba lihat ini. Pernahkah kita melihat kekuatan cinta dalam membutakan seseorang? Pernah lihat? Atau jangan-jangan saudara sedang mengalaminya? Pernah lihat ada orang yang sedang mabuk cinta? Logika udah gak berfungsi lagi. Kita udah dikasih tahu sama seluruh dunia, jangan. Tapi ternyata cinta itu punya kekuatan membutakan mata. Apa yang saya mau coba sampaikan di sini? Sadarkah kita bahwa Tuhan itu cinta buta terhadap kita? Tuhan itu, tadi kebaktian kedua saya bilang, dia cinta mati sama kita. Di kebaktian ini saya mau ingatkan saudara bahwa ternyata Tuhan itu cintanya buta sama kita. Dia tidak sedang mentolerir kesalahan kita dan dosa kita. Bukan itu. Maksud saya bahwa kalau gitu dosa gak ada masalah. Oh masalah buat Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah dosamu tidak akan pernah bisa membuat Tuhan berhenti mengasihimu. Masalah dari banyak orang percaya kita selalu bilang gini, saya jatuh, baru tadi saya jatuh, saya gagal lagi. Dan seringkali kegagalan kita tidak bisa ditolerir oleh manusia di sekitar kita. Kita divonis, kita udah gak punya harapan. Pernah mendengar ada orang bilang, mustahil kamu berubah deh. Bukankah itu sebetulnya menyakitkan? Dan seringkali apa yang terjadi, orang mulai tolak kita. Orang mulai menjauh dari kita dan akhirnya tanpa sadar kita anggap Tuhan seperti mereka. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu cinta buta sama kita. Percaya atau tidak. Tapi saya ingin sampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Karena Tuhan tahu semua kelemahan kita. Setuju? Kita mungkin bisa tutupi kelemahan kita dan orang-orang di sekitar kita, bahkan pasangan kita tidak tahu. Tapi Tuhan itu paling tahu. Apa yang kita bisa sembunyikan dari Dia? Apa yang kita bisa sembunyikan dari Dia? Nggak bisa. Semuanya transparan. Nah yang menjadi masalah adalah Tuhan tahu semua kelemahan kita dan Dia adalah pribadi yang paling tahu sesungguhnya siapa kita. Tapi yang mengherankan adalah Dia tetap mengasihi kita dan kadar kasihnya tidak berubah. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami apa. Tapi yang saya sampaikan ini sangat penting. Karena tadi pagi saya sudah jelaskan bahwa dasar daripada iman itu kasih. Dasar dari harapan itu kasih. Bagaimana mungkin kau bisa mempercayai Tuhan kalau engkau sedang krisis? Kau ragu bahwa Tuhan sayang gak sih sama saya?
Nah, saya tidak sedang mentolerir dosa kita. Dosa kita melukai Tuhan, setuju saudara? Dosa kita menghancurkan kita. Tapi saya mau katakan bahwa dosamu tidak pernah bisa menghentikan cinta Tuhan terhadap dirimu. Saya seringkali berhadapan dengan orang-orang non-Kristen yang mereka mengejek, mencibir kita dan mereka bilang begini, mana ada Tuhan itu kok jadi manusia? Mana ada ceritanya kok Tuhan bisa mati? Mana ada ceritanya? Mana ada. Dan setiap kali saya berhadapan dengan mereka, saya cuma bilang, memang benar. Gak mungkin Tuhan jadi manusia. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Dan tapi yang membuatnya jadi mungkin adalah Tuhan terobos semua rintangan. Hanya untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa dia bukan cuma hanya memberi rayuan gombal sama kita. Tapi dia sedang tunjukkan sama kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Sadarkah saudara, perjuangan Tuhan, semua rintangan yang dia lewati hanya demi bisa tinggal dalam dirimu? Banyak orang bilang gini, mana mungkin Tuhan kok bisa hidup dalam diri manusia? Memang gak mungkin. Coba saudara lihat ini. Masalahnya adalah agama menjadikan dikasihi Tuhan sebagai garis finish atau tujuan atau sasaran yang harus diperjuangkan. Agama mengajar kita, kamu harus benar supaya Tuhan sayang sama kamu. Kamu harus bertobat supaya Tuhan sayang sama kamu. Nah, saya mau katakan jangan salah sangka, bukan berarti saya sedang menyepelekan pertobatan. Kita harus bertobat, tapi bukan karena supaya kita dikasihi Tuhan. Ini kata-katanya mungkin gak enak. Tapi dengar baik-baik, tolong lihat konteksnya. Tuhan sangat ingin pertobatanmu. Tapi Tuhan tidak butuh pertobatanmu supaya dia bisa mengasihimu. Coba renungkan kata itu. Kenapa Tuhan ingin kau bertobat? Karena dosa menghancurkanmu. Dia bilang bertobat. Tapi kalau kau memutuskan untuk tidak bertobat, bukan berarti dia bilang gitu, kalau gitu saya gak bisa sayang sama kamu lagi. Dengar kata saya tidak sedang berarti bahwa bertekunlah dalam dosa. Bukan itu isu saya yang sedang saya sampaikan. Tapi saya mau katakan agama telah menjadikan dikasihi oleh Tuhan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Tetapi yang luar biasa dengan kekristenan adalah Tuhan berkata gini, nah kamu tidak butuh berjuang untuk dikasihi. Aku memutuskan untuk mengasihimu dan di titik itulah yang harusnya menjadi garis startmu. Kenapa kita hidup kudus? Karena kita dikasihi. Bukan supaya dikasihi. Pahami itu? Kenapa kita harus bertobat? Bukan supaya dikasihi. Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Mindset ini akan mengubah cara pandangmu dalam menjalani kehidupan. Agama membuat kita lelah, agama membuat kita capek. Padahal saya mau katakan berita kabar baik buat saudara. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan itu kabar yang sangat baik. Amin. Jadi pahami bahwa dikasihi oleh Tuhan itu bukan garis finish yang harus dicapai. Tapi garis start. Di mana Tuhan bilang kamu tidak butuh berjuang. Aku yang berjuang untuk mengasihimu. Oke. Nah sekarang banyak orang percaya sedang kelelahan tanpa sadar secara jiwa. Karena berjuang menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Betul gak itu? Kita diajar, ayo kasih Tuhan, ayo kasih Tuhan. Nah oke, supaya apa? Supaya dikasihi. Engkau dikasihi Tuhan lebih dahulu. Supaya kamu bisa balik mengasihi Tuhan. Itu masalahnya. Jangan dibalik. Agama membaliknya. Nah masalahnya hari-hari ini banyak orang percaya sedang mengalami kelelahan karena berjuang menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai kita jadi capek. Berhentilah berjuang untuk dikasihi Tuhan. Karena engkau sudah dikasihi Tuhan. Bukankah ini kabar baik? Amin. Dari mana saya bisa berani mengatakan hal ini? Bukankah dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kapan Dia mati? Ayat ini bilang berkata, kapan sih Dia mati buat kita? Yang gak masuk di akal adalah ketika kita masih berdosa. Wow. Coba saya berharap ayat ini jadi pewahyuan buat kita.
Hebatnya Tuhan, kita belum bertobat loh. Kenal aja belum sama Tuhan. Tapi dia udah memutuskan untuk mati buat kita. Hari ini, saya berharap pelajaran ini menjadi dasar dari kekudusanmu. Dasar dari keradikalanmu. Dikasihi Tuhan harusnya jadi dasar. Mengapa kasihnya atas kita itu tidak berubah? Itu yang saya akan bahas hari ini. Mengapa kalau kasih manusia mungkin bisa berubah? Waktu kita mengikuti dunia perartisan, maka seringkali kita dipertontonkan seperti sinetron-sinetron. Di mana ada sepasang artis yang sangat jatuh cinta, merasa mengalami jodoh dari Tuhan dan cinta mati, falling in love dengan berat, sampai akhirnya nikah cuma butuh 2 minggu, 1 bulan, akhirnya kandas dalam perceraian. Dulu katanya cinta berat, sekarang sebel berat. Kasih manusia bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak berubah. Nah, saya akan coba jelaskan apa sih yang membuat kasihnya itu atas kita tidak berubah. Yang pertama, ada 2 saja. Yang pertama, apa alasannya? Karena ternyata kasih adalah identitasnya. Coba saudara perhatikan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Perhatikan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Perhatikan ayat ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Terus sebab Allah memiliki kasih. Apa itu ayatnya? Coba perhatikan kata-kata. Sudah ngerti bahasa Indonesia? Coba perhatikan sekali lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Terus sebab apa? Allah adalah kasih. Satu hari ketika saya baca ini, ada sesuatu yang disingkapkan Tuhan. Hei, kasih itu bukan sesuatu yang dimilikinya. Kasih itu adalah identitasnya. Kalau kita memiliki uang, ada saatnya uang bisa habis. Tapi kalau kita adalah uang, bagaimana bisa habis? Kalau hari-hari ini setan bilang gini, kamu terlalu buruk untuk dikasihi Tuhan. Saya mau bilang, setiap kali serangan intimidasi itu sama kita, di pikiran kita, kamu ndak layak. Jawab sama dia, jawab. Tolong dijawab. Jangan diam. Jawab, memang saya ndak layak. Tapi kasihnya lah yang membuat saya jadi layak. Memang saya nggak layak. Iblis itu cuma hanya seringkali pakai separuh kebenaran. Dan separuh kebenaran itu adalah penipuan. Iblis sering bilang, kamu nggak layak. Nggak mana mungkin orang sebrengsek kamu, Tuhan bisa mengasihi kamu. Saya mau katakan, Allah adalah kasih. Bagaimana dengan ayat ini? Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Ayat ini bahkan sangat luar biasa menjadi penghiburan bagi saya hari-hari ini. Dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan apa? Dengan apa? Kasih yang kekal. Coba buka kamus bahasa Indonesia kita. Kata kekal itu berarti apa sih? Tidak berkesudahan, tidak berujung. Ayat ini berkata, aku mengasihi engkau dengan apa sih? Dengan kasih yang bersyarat? Enggak. Dengan kasih yang kekal. Dan selanjutnya, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya tertarik dengan kata melanjutkan. Saya ulang tadi di kebaktian berapa tadi saya tekankan. Apa yang membuat kata melanjutkan jadi penting? Bisa aja loh di masa lalu Tuhan sangat mencintai kita. Tapi melihat kebobrokan kita lalu dia bilang, udah deh stop deh. Kayaknya gak bisa lanjut. Tapi Tuhan bilang, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Hari ini, kenapa Tuhan akan terus mengasihi kita? Karena dia adalah kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi kita? Yang kedua adalah ini. Karena kasihnya tidak ditentukan oleh prestasi kita, tetapi ditentukan oleh status kita. Coba saudara perhatikan ini. Hal yang sangat penting kita pahami, bahwa prestasi itu bisa berubah-ubah, sedangkan status tidak. Saya ulang, prestasi itu bisa berubah-ubah, kadang bagus, kadang enggak. Bisa berubah. Oh, main musiknya hari ini bagus. Di kebaktian 2 bagus banget.
di kebaktian 3 kayaknya kurang bagus. Kalau prestasi bisa berubah. Tapi status gak berubah. Saudara tahu bahwa status kita ini anak Allah? Jangan dasari keyakinan bahwa engkau dikasihi berdasarkan prestasimu. Tapi itu harus didasari oleh siapa dirimu di hadapan Tuhan. Ini mayoritas mungkin banyak anak muda. Tapi ada orang-orang yang dewasa. Kalau kita memiliki anak, sejak saya memiliki anak saya jadi makin faham. Anak saya Samuel Morris berumur 15 tahun. Tadi pagi ikut kebaktian dan sekarang sudah kembali ke Cirebon. Apa yang saya pelajari dari dia? Dia belum bisa ngasih apa-apa sama saya. Apa sih yang bisa diberi? Kadang-kadang punya dunia sendiri bahkan. Anak umur 15 tahun. Ada waktunya pas lagi capek. Cuma bilang, Sam tolong dong pijitin. Alah malas gitu. Itu reaksi anak-anak tuh. Tapi yang aneh, setiap kali saya lihat dia, khususnya waktu dia tidur, saya bingung. Ini orang ini bisa ngasih apa sih sama saya? Tapi kok saya tidak bisa berhenti mengasihi dia? Kecuali kalau dia udah kerja terus bisa ngasih hadiah. Enggak, saya sadar apa yang mendasari saya mengasihi anak ini. Statusnya dia tuh anak saya. Engkau gak yakin masalahnya bahwa engkau anak Allah. Kalau kita yakin betul bahwa kita ini anak, maka kita tidak akan pernah ragu bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita. Selalu always dan tidak pernah never. Saya tunjukkan satu peristiwa dalam Alkitab. Di dalam Matius pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayat 17. Ada yang mengganggu saya. Sangat mengganggu bahkan. Statement dari Bapa ketika Yesus baru selesai dibaptis dan keluar dari air. Kita perlu paham kronologis peristiwa saat itu untuk lebih paham. Peristiwanya saat itu Yesus belum melakukan mujizat. Betul nggak? Dia belum pelayanan masalahnya. Beda kalau udah pelayanan, ini belum pelayanan, belum apa-apa ini. Karena Yohanes pasal 2 adalah momentum dia masuk dalam pelayanan toh. Mujizat pertama terjadi. Tapi dia belum apa-apa waktu itu. Nah anehnya adalah ini. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah apa saudara? Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, waktu satu kali saya baca ini saya terganggu. Apa yang membuat saya terganggu? Saya bilang begini, saya protes sama Tuhan. Apa yang jadi protes saya? Saya bilang gini, harusnya menurut saya statement ini tepatnya dilepaskan waktu Yesus sedang sekarat disalib. Bisa nangkap ini? Di dalam penderitaannya gitu. Udah banyak orang mati yang dihidupin. Udah banyak orang sakit yang disembuhkan. Udah banyak pelayanan yang dia sudah layani. Entah ribuan orang yang dengar message-nya. Lalu Bapak memberi penghargaan. Keren kamu. Tapi Yesus belum apa-apa waktu itu. Satu hari Roh Kudus sadarkan saya. Bahwa kasih Tuhan sama kita. Itu bukan ditentukan oleh apa yang kita bisa lakukan buat dia. Kasih Tuhan itu ditentukan oleh siapa kita di hadapannya. Kita anak. Tuhan berkata karena kamu anak, maka aku akan tetap mencintaimu. Sekarang saya akan tutup dengan ini. Apa sih misi dari cinta butanya Tuhan buat hidup kita? Pernahkah saudara bertanya itu? Oke, Tuhan tuh cinta mati, terus cinta buta, gila-gilaan. Apa sih misinya? Ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan singkapkan hal ini kepada saya. Apa sih misi cinta butanya Tuhan? Sampai kelemahan-kelemahan kita tidak bisa menghentikan dia tetap mencintai kita. Jawabannya adalah ini. Sadarkah kita bahwa kasih itu adalah kebutuhan dasar dan pokok semua manusia? Kita tidak pernah sadar. Selama ini kita cuma sadar gini, oh saya untuk hidup saya butuh udara.
Untuk hidup saya butuh makan, oke. Tapi sadarkah kita ada kebutuhan pokok jiwa manusia? Dan kebutuhan itu namanya dikasihi. Saudara bisa ikuti saya? Nah, mengapa ini penting? Karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ada banyak masalah akan timbul. Saya ulang. Jika kebutuhan pokok ini nggak dipenuhi, maka akhirnya kita punya emotional problem. Dan itulah yang akhirnya merusak hidup kita dan mengganjal perjalanan kita. Untuk kita masuk dan mencapai destiny kita. Karena apa? Tanpa sadar sebetulnya kita sedang mengalami krisis dikasihi. Orang tua kita kan tidak sempurna. Dan akhirnya apa yang terjadi tanpa sadar kita tumbuh dalam kondisi kekosongan. Seringkali apa yang terjadi, orang tua kita selalu bilang gini, kamu harus pintar. Kalau kamu gak pintar, kamu bukan anak saya. Dan tanpa sadar akhirnya apa yang terjadi, kita udah dicekoki sejak kecil. Begitu kita salah terus kita bilang, kamu bukan anak saya. Tanpa sadar apa yang terjadi, kita bertumbuh di dalam sebuah kekosongan secara batin, secara jiwa. Bahwa sebenarnya kita butuh dikasihi. Dan tanpa sadar kita berjuang melakukan apa saja, bahkan sampai melanggar norma-norma kebenaran. Hanya untuk supaya dapat dikasihi. Tuhan tahu kebutuhan itu. Tuhan tahu mungkin orang tua kita tidak bisa penuhi. Tuhan tahu mungkin seringkali sekitar kita, komunitas kita tidak bisa penuhi. Dan Tuhan hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Amin. Itulah misi cintanya butanya Tuhan. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat di dalam kasus perempuan Samaria, masih ingat? Tadi saya baca lagi, ada 6 pria dalam hidup wanita ini. 5 pernah menikah, berarti kawin cerai. Yang sedang hidup bersamanya itu di luar pernikahan. Berarti dengan kata lain, orang ini gonta-ganti cowok. Betul gak itu? Kalau zaman sekarang gonta-ganti cowok. Nah, kenapa dia gonta-ganti? Karena ternyata tanpa sadar dia berpikir kehausan atau kekosongannya, jiwanya itu dapat dipuaskan oleh cinta laki-laki. Betul gak itu? Itu sebabnya waktu dia ketemu sama pria yang pertama dia bilang gini, kayaknya kalau saya menikah sama orang ini, saya bakal bahagia. Menikahlah. Waktu menikah, ngelihat ada mengecewakan. Salah nikah deh, cerai. Cari lagi. Ketemu pria yang kedua. Waduh, ini kalau dia kayaknya cocok nih. Ini jodoh dari Tuhan. Nikah. Waktu nikah lagi apa yang terjadi? Kecewa lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lakukan kawin cerai 5 kali. Ada 5 pria yang pernah ada dalam hidupnya. Tapi itu tetap tidak pernah bisa mengobati kekosongan jiwanya. Sampai akhirnya dia udah gak percaya sama pernikahan. Akhirnya dia bilang udah deh, kumpul sapi aja deh. Tanpa ikatan. Karena dia udah capek kawin cerai. Yesus datang dan Yesus bilang, kalau kamu minum dari air dunia ini, kamu akan haus dan haus lagi. Tapi jika engkau minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Ada banyak anak-anak muda berpikir bahwa kekosongan kita bisa terpenuhi dengan ketika kita menemukan pria yang tepat atau wanita yang tepat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pria yang tepat itu hanya Yesus namanya. Amin. Kalau mau beri tepuk tangan jangan setengah. Ini bukan dalam rangka berkabung nasional. Tuhan tahu manusia itu mengalami kekosongan. Kasih itu adalah kebutuhan dasar dan pokok. Nah, masalahnya kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-7, apa yang kita bisa pelajari di sini? Amsal pasal 27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang Saudara? Lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, bagi orang yang kenyang, madu sekalipun hamba rasanya. Tetapi apabila ia lapar, apapun akan dimakannya. Maafkan saya, kenapa kita lari ke dosa? Kenapa? Simple.
Karena kita lapar. Kita rela demi diterima. Kita rela hidup dalam hubungan tanpa status. Gak jelas. Demi supaya saya merasa dikasih. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan hadir untuk bisa memenuhi kekosongan itu. Dia mau buktikan sama kita bahwa kasih yang paling sempurna yang bisa kau rasakan adalah Dia. Bukan yang lain. Kalau engkau berkata, Pak saya sudah temukan ini Pak. Percayalah, kasih manusia itu ada batas expirednya. Tapi Tuhan itu tidak pernah ngerti kata expired dalam mengasihi kita. Sekarang, kenapa sampai Tuhan itu cinta buta sama kita? Dia terus banjiri kita dengan kasihnya. Tadi di dalam kebaktian tadi siang saya bilang, Tuhan membombardir kita setiap hari dengan kasihnya, kebaikannya. Apa sih misinya? Apa sih tujuannya? Ternyata saya disadarkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah apa yang saya tarik pelajaran dari ayat ini? Ternyata kebaikan itu punya kuasa. Kenapa Tuhan terus berbuat baik pada kita? Karena Dia sedang mengalahkan kejahatan dalam dirimu. Come on. Apa misi kebaikannya? Bukan untuk memanjakanmu. Demi mengalahkan kejahatan dalam dirimu. Ketika saya menyiapkan materi ini, Tuhan singkapkan ada 3 kasus. Yang harusnya menyadarkan kita. Bahwa kasih itu menyentuh hati kita. Yang berujung pada perubahan hidup kita. Tuhan tidak tuntut perubahan hidupmu. Yang Dia lakukan hanyalah mengasihimu. Dan ketika engkau dibanjiri dengan kasihnya, dibanjiri dengan kasihnya, sampai satu titik engkau gak tahan dan akhirnya engkau menyerah terhadap kasihnya. Di titik itulah engkau berubah. 3 gambar ini, saya tidak tahu apakah saudara bisa menangkap 3 peristiwa apa itu. Yang pertama adalah Sakeus. Masih ingat kisahnya? Satu kali ketika Yesus sedang berjalan melewati kota Yeriko. Ada seorang kepala pemungut cukai yang ingin lihat seperti apa sih Yesus itu. Itu sebabnya dia mencoba melihat Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Tapi tinggi badannya jadi kendala. Wah gak bisa ngelihat. Dia punya ide. Saya harus berlari mendahului orang banyak supaya saya bisa menemukan tempat yang strategis. Dia lari. Alkitab katakan dia lari mendahului orang banyak. Waktu dia menemukan tempat yang strategis, cepat dia sadar. Sebentar lagi orang juga akan berkerumun. Saya akan terhalang lagi untuk melihat siapa Yesus. Dia lihat ada sebuah pohon dan dia naik ke pohon itu. Begitu dia naik ke pohon itu dia lega karena dia berkata, nggak ada lagi yang bisa menjadi penghalang untuk saya bisa melihat Yesus. Coba saya berharap saudara bisa ikuti cerita ini. Yesus lewat. Waktu Yesus lewat, Yesus tiba-tiba berhenti. Waktu Yesus berhenti, Yesus menoleh ke atas dan memanggil namanya. Sakeus, segeralah turun. Coba posisikan dirimu sebagai Sakeus saat itu. Itu kalau dia punya penyakit jantung dia bisa kena sudden death itu. Dia bisa tahu nama saya. Yang kedua, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia gak pernah mimpi. Dia gak pernah sadar. Dia gak pernah punya keinginan yang jauh. Mana mungkin Yesus bisa mampir ke rumah dan makan sama saya. Coba saudara bisa rasakan. Orang yang ditolak sama dunia loh. Kepala pemungut cukai itu disebelin. Itu antek-antek penjajah itu. Gak ada yang mau berteman. Sementara Yesus berkata hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan Alkitab katakan saat itu akhirnya Yesus tiba di rumah Sakeus dan dia makan bersama dengan Sakeus. Saudara bisa bayangin. Yesus sedang melepaskan kasih yang radikal. Ingat, jangan pernah remehkan kebaikan. Karena kejahatan itu hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Yesus hajar kejahatan dalam diri Sakeus dengan kebaikannya.
Enggak tahan. Dia langsung berdiri, dia bilang, "Guru, setengah dari hartaku aku akan berikan buat orang miskin. Dan dari setengah itu kalau ada orang yang pernah aku peras, aku akan ganti 4 kali lipat." Pertanyaan saya, Yesus sempat khotbah kah? Enggak, cuma makan. Buat kita mungkin nothing special, betul nggak itu? Apa sih yang spesial? Tapi pernahkah kita berpikir apa yang sedang dipertaruhkan Yesus saat itu? Waktu Yesus bilang, "Aku mau makan di rumahmu," Yesus sedang dan pasti akan dikecam oleh orang banyak. Dia sedang menghancurkan reputasinya. Orang banyak, apa yang dikatakan orang banyak? Dasar pengen makan gratis nih orang. Wah, dasar pengen dekat-dekat sama orang kaya nih orang. Saudara sadar bahwa kalau Yesus jaim, dia tidak akan lakukan itu? Dia korbankan reputasinya. Dengar kata-kata saya. Yesus korbankan reputasinya. Dan itu yang menghancurkan kejahatan dalam diri Zakheus. Tidak tahan. Dia hancur hati. Dan akhirnya dia menyerah. Saya mau katakan ada Zakheus di ruangan ini. Dan saya mau katakan Tuhan akan hantam kejahatan-kejahatan dalam hatimu. Dengan kasih dan kebaikannya yang sangat radikal. Dan itu pasti akan membuat kita akhirnya menyerah dan memutuskan untuk bertobat. Kita bertobat bukan karena takut akibatnya. Kita bertobat karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kisah kedua, gambar apakah ini? Perempuan yang kedapatan berbuat zina. Bisa bayangkan bagaimana perasaan perempuan itu sedang dalam kondisi dijebak dan dipermalukan. Hidup dalam ketakutan karena sebenarnya hukum saat itu dia harus dirajam dengan batu. Semua orang sudah genggam batu dan siap melempar. Nasib anak perempuan ini di mulut Yesus. Yesus salah ngomong, habis. Saudara bisa bayangkan perempuan itu sedang menunggu nasib. Yesus bilang, siapa yang belum pernah berdosa, lempar batu pertama. Orang-orang itu jadi sadar. Malu hati. Dan akhirnya semua meninggalkan perempuan ini. Yang tertinggal hanya berdua. Dan Yesus akhirnya bilang, kemana mereka semua? Dan perempuan itu bilang, semuanya udah pergi Tuhan. Jawaban Yesus adalah, pergilah. Aku tidak menghukum kamu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang membuat Yesus melepaskan pengampunan? Kalau ada orang yang berhak melempar batu pertama, sebenarnya Yesus. Betul, saudara? Tapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa sampai dia mengampuninya? Karena demi mengubah wanita ini. Kisah ketiga, saya minta pemain musik bisa tolong siap-siap. Gambar apakah ini? Percakapan Yesus dengan Petrus ketika Petrus baru menyangkal Tuhan 3 kali. Masih ingat peristiwa itu? Sudah bisa bayangkan seorang Petrus yang sangat sombong, yang sangat arogan. Dipermalukan oleh kehidupan. Dia bilang semua orang boleh ninggalin. Aku tidak akan pernah ninggalin. Aku siap mati buat Tuhan. Tapi akhirnya dia harus menyangkal Yesus. Bahkan dia menghujat Yesus. Singkat cerita Yesus bangkit. Dan bertemulah Yesus dengan Petrus. Pertanyaan saya. Kalau kita ada di posisi Petrus saat itu. Ketemu Yesus kira-kira punya nyali gak ya? Bisa ikuti saya? Udah nyangkal, rasa gagal, malu hati, udah gak punya muka. Dia pikir ini pasti bakal dimaki saya. Saudara mau tahu gak apa yang Yesus lakukan? Yesus cuma bilang gini, dia gak marah. Kalau saya jadi Yesus saya akan maki-maki. Percayalah itu. Si mulut besar. Mana? Ngomong gak nyangkal 3 kali. Iya sih nanti diampuni tapi minimal saya marahin dulu. Tapi hari itu coba saudara perhatikan posisi Petrus saat itu. Dalam kondisi malu. Gak punya harga diri lagi.
Nggak punya percaya diri, semua udah habis. Yesus cuma bilang, kamu sayang aku gak sih? Menurut saya lebih baik digampar daripada dikatakan itu. Apakah engkau mengasihi aku? Kata itu menembus hatinya. Dia gak bisa lagi jawab dengan kesombongan. Dengan malu hati dia cuma bilang, engkau tahu aku mengasihi engkau. Saudara mau tahu? Itu cara Yesus mengubah Petrus. Dia layak dihujat, dia layak dihukum, dia layak ditolak, dia layak dipecat. Tapi Yesus memberikan kasih tanpa syarat buat dia. Malam ini Tuhan mengasihi kita. Dan harusnya itu menjadi kekuatan buat kita. Berhenti berjuang. Perjuanganmu bukan untuk dikasihi. Enggak perlu berjuang untuk dikasihi. Engkau sudah dikasihi. Hiduplah dalam kesadaran itu. Itulah yang membuat kita memilih kekudusan. Itulah yang membuat kita memilih melayani Tuhan. Itulah yang membuat alasan kita menyerahkan hidup bagi Tuhan. Karena kasih-Nya lah yang telah merebut hati kita. Saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang mengalami cinta butanya Tuhan sama kita. Misi Tuhan dalam melepaskan kasih yang radikal. Demi dia bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk dikasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri.